Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin nabiyina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nah, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Muslah, kaidah-kaidah yang sangat tepat dalam membahas tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah mengambil tiga kaidah. Kaidah yang pertama adalah bahwasanya nama Allah semuanya adalah husna, maha indah. Kaidah yang kedua adalah bahwasanya nama Allah Azza wa Jalla adalah menunjukkan kepada nama dan menunjukkan kepada sifat. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga adalah bahwasanya nama-nama Allah itu kalau menunjukkan kepada sifat yang mana sifat tersebut sifat yang transitif, itu menunjukkan kepada mengharuskan kita menetapkan tiga hal. Hal yang pertama adalah kita tetapkan nama, hal kedua kita tetapkan sifat, hal ketiga kita tetapkan efek dari sifat itu, hukum yang terjadi atau pengaruh yang terjadi. Nah, kaidah yang keempat, ini kaidah yang sangat penting. Dan kaidah ini sedikit lebih harus konsentrasi keras. Tetapi sejatinya dia tidak sulit. Tetapi karena ini adalah dia memakai bahasa-bahasa istilah, jadi kita harus lebih fokus. Di sini beliau menyebutkan al-qaidatu ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Nah, silakan. Kaidah keempat, dilalah indikasi asma Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap zat dan sifatnya adalah secara mufahabaqah, adekuasi, tadahamul, vinkulasi, dan iltizam, konsekuensi. Contoh, nama Al-Khaliq, pencipta, secara mutabaqah menunjukkan zat Allah beserta sifatnya. Al-Khalaq, secara tadahamul menunjukkan sifat ilmu, pengetahuan dan kubro, kekuasaan. Oleh karena itu, kalau Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Surat At-Talaq ayat 12. Di sini beliau sebutkan al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Ternyata buku itu bahasanya bahasa tinggi ya. Bahasa istilah, buku terjemahnya ya ternyata ya. Bahasa orang yang kalau seperti saya nggak paham. Ya. Apa tadi? Mutabaqah terjemahnya apa di situ? Adekuasi. Nah, kalau adekuali saya tahu. Adekuasi apa itu? Terus yang tadammun? Ternyata tinggi. Ya, coba kita uraikan di sini dengan bahasa Arabnya. Beliau menyebutkan dilalah asma Allah atau nama-nama Allah terhadap zat dan sifatnya itu memiliki tiga kandungan.
Dilalah itu artinya adalah, dilalah tersebut artinya sesuatu yang kalau disebutkan menunjukkan sesuatu yang lain. Itu dilalah. Dilalah itu sesuatu yang kalau dia ada maka menunjukkan makna atau menunjukkan sesuatu yang lain. Contohnya begini. Contohnya adalah Ustadz berceramah. Itu adanya suara Ustadz. Adanya suara Ustadz menunjukkan adanya, akan ada kemungkinan adanya Ustadz. Itulah maknanya dilalah. Paham di sini? Contoh, hembusan. Adanya hembusan. Di situ misalnya kita sebut pohon dihembuskan. Berarti di situ yang kita pahami ada apa? Ada angin. Itu maksudnya dilalah. Adanya sesuatu yang menunjukkan adanya hal lain. Itulah dilalah. Nah, dilalah yang ditunjukkan oleh nama-nama dan nama-nama Allah dan juga sifatnya itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah dilalah mutabaqah. Seperti di situ bahasa Arabnya aja itu yang ditulis mutabaqah. Apa itu mutabaqah? Mutabaqah adalah, sudah ya? Mutabaqah adalah dilalah lafaz atau petunjuk lafaz. Dilalah itu secara singkatnya adalah petunjuk. Dalil artinya adalah bukti. Petunjuk lafaz yang menunjukkan kepada makna yang sempurna. Petunjuk lafaz atau lafaz yang menunjukkan kepada makna yang sempurna. Nanti kita berikan contoh. Itu adalah dilalah apa? Mutabaqah. Yang kedua adalah dilalah tadammun. Dilalah tadammun. Dilalah tadammun. Nah, dilalah tadammun adalah dilalah tadammun adalah dilalah yang menunjukkan kepada sebagian dari maknanya. Sebagian atau dilalah yang menunjukkan, atau bisa juga nanti lafaz yang menunjukkan kepada makna sebagian atau sebagian maknanya, setelah terserah suka yang mana. Dilalah atau lafaz yang menunjukkan kepada sebagian maknanya. Jadi di sini kan kita ngomongnya lafaz. Lafaz ini nanti dia nggak nunjukin seluruh maksud dari lafaz ini, tapi sebagiannya aja. Nanti kita kasih contoh. Yang ketiga adalah iltizam. Iltizam, yaitu dilalah iltizam. Apa itu dilalah iltizam? Dilalah iltizam adalah dilalah ataupun lafaz yang menunjukkan kepada makna. Dilalah ataupun lafaz yang menunjukkan kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh lafaz, tetapi memiliki konsekuensi. Konsekuensi masih bisa dipaham ya. Tetapi memiliki konsekuensi. Yang tidak menunjukkan kepada makna lafaz. Jadi misalnya lafaznya ini, tetapi maknanya sebenarnya tidak ditunjukkan oleh lafaz itu, tapi ada konsekuensi yang masuk. Nanti kita akan kasih contoh, dengan contoh akan lebih jelas. Nah, di sini sudah ya. Tapi berarti ada berapa? Ada 3. Mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Istilah ini dipakai oleh para ulama. Jadi kalau bisa dihafalkan istilah ini. Contohnya, kita belum masuk ke kitab. Contohnya dari 3 makna ini. Contohnya adalah misalnya
rumah. Kalau kita sebut rumah, ya kalau kita sebut rumah, maka semua bagian rumah, pintu, tangga, ya kalau rumahnya 2 tingkat, pintu, tangga, jendela, dinding, itu semuanya disebut sebagai rumah, ya kan? Begitu? Rumah ada pintu tidak? Rumah ada jendela, ada lantai dan sebagainya. Kalau disebut rumah, rumah ini kan mencakup semua itu. Mencakup jendela, mencakup pintu dan sebagainya. Nah, rumah ini adalah makna keseluruhan. Nah, maka dia adalah mutabaqah. Paham tidak di sini? Tadi apa definisi dari mutabaqah? Adalah lafaz yang mana maknanya sempurna. Kalau disebutin rumah, ya rumah seutuhnya. Tidak bisa kita kecualikan rumah tanpa pintu, rumah nggak bisa. Berarti dia rumah seutuhnya. Nah, karena seutuhnya ini adalah mutabaqah, atau bahasa lainnya mutabaqah. Lafaz mutabaqah adalah lafaz yang makna dan lafaznya itu apa namanya? Pas. Semuanya kena. Kalau dibilang rumah ya rumah. So, berarti semua isinya. Kemudian tadammun itu yang menunjukkan makna sebagian atau sebagian dari maknanya. Contoh tadi kan rumah, itu kan kalau kita disebut rumah berarti itu semuanya masuk. Pintu, jendela, dinding, atap. Itu sempurna, maka namanya mutabaqah. Jadi pas. Nah, tadammun ini adalah menunjukkan kepada sebagiannya. Contohnya apa? Contohnya tadi kita contoh yang pertama apa? Rumah. Contohnya kita bilang pintu. Pintu ini bagian dari rumah tidak? Iya. Tapi apakah pintu itu menunjukkan rumah? Tidak. Tapi apakah rumah ada pintu? Iya. Berarti ini dia menunjukkan sebagian dari makna. Kalau kita sebut pintu, ada kemungkinan kita kebayangannya pintu rumah kan gitu ya. Berarti ini kan mengisyaratkan bahwasanya lafaz ini maknanya separuh, sebagian. Bisa ya di sini? Nah, tapi kalau disebut rumah kita udah bayangin semuanya. Yang ketiga adalah iltizam. Nah, mutabaqah itu masih ada sangkut pautnya dengan lafaz. Misalnya saya bilang rumah. Rumah ya rumah. Ada kaitannya rumah ketemu langsung dengan makna rumah. Pintu masih ada kemungkinan pintu rumah. Nah, iltizam ini lafaznya sama sekali nggak nunjukin makna itu, tapi konsekuensinya mungkin pasti masuk pada konsekuensinya. Contohnya adalah saya sebut tukang. Tukang ini apakah ada, kalau kita sebut tukang, apakah langsung kebayangnya kenapa ini? Tukang ini apakah dia masuk bagian dari rumah? Apakah dia nempel dengan rumah? Tidak. Tetapi apakah konsekuensinya rumah itu pasti ada tukang? Maka apakah dia kan nggak nempel nih dengan rumah? Berarti dia keluar dari lafaz rumah, nggak nempel. Kalau pintu kan masih nempel. Maka keluarnya dia dari lafaz rumah ini menandakan dia iltizam. Tapi rumah pasti ada yang membangun. Contoh lain adalah mobil misalnya. Kalau kita sebut mobil, itu lafaz dilalah apa? Mutabaqah. Mobil berarti pintunya, rodanya, jendelanya, wipernya, mesinnya, kan begitu. Kalau sekarang saya sebut misalnya adalah roda. Tadammun, dia bagian dari mobil, tetapi dia tidak harus mobil. Artinya bisa jadi dia dicopot sendiri, kan begitu. Kemudian kalau saya sebut adalah apa namanya? Teknik apa? Mekanik misalnya. Mekanik. Maka ini apa? Apakah mekanik ini satu kesatuan dari mobil? Jawabannya tidak. Tapi apakah mobil ini berdasarkan pembuatan mekanik, penyusunnya, penatanya? Maka itu namanya iltizam. Bisa? Apa? Iltizam. Baik.
nggak apa-apa, tanya itu lebih bagus. Tapi iltizam itu adalah, kita ambil lapas ya. Lapasnya adalah tadi, contohnya adalah mobil. Gimana sih bentuk mobil itu? Saya tuh kalau menggambar pasti gunung, sawah. Udah gitu. Dari SD gitu. Ini kapal ya, mobil mahal. Nah, gitulah kurang lebih. Mobil, kalau kita sebut mobil, kita ingat dulu tadi definisinya. Definisi dari mutabaqah adalah kalau lafaz ini disebutkan, maka lafaz ini menunjukkan keseluruhan. Oke? Kalau tadammun itu menunjukkan sesuatu yang kita sebutkan, tetapi bagiannya saja, bagian, tidak keseluruhannya. Adapun iltizam, dia adalah konsekuensinya sebenarnya enggak ditunjukkan oleh lafaz itu. Enggak ditunjukin oleh lafaz itu. Tetapi bisa jadi, tetapi sebenarnya dia ada. Contohnya tadi adalah, saya sebutkan mobil. Mobil ini secara keseluruhan, maka dia disebut mobil. Nah, berarti makna seluruh ini disebut dengan istilah dilalah apa? Mutabaqah. Kalau saya ambil rodanya saja, kalau saya sebut roda, maka di sini apakah roda ini bagian dari mobil? Menempel pada mobil asalnya? Tapi apakah dia keseluruhan mobil? Berarti bagian dari, maka dia disebut tadammun. Tadammun itu kandungan, tetapi dia separuh. Adapun iltizam ini konsekuensinya, maknanya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan fisik dari lafaznya. Contohnya saya sebutkan mobil. Kalau saya sebutkan roda masih iya, ban. Kalau saya sebutkan wiper masih iya. Kalau saya sebutkan misalnya adalah setir masih iya. Tapi tiba-tiba saya sebut mekanik. Apakah mekanik itu satu tubuh dengan mobil? Dia kan berada di luar mobil. Tetapi apakah mobil ini dirakit oleh mekanik? Maka itulah makna iltizam. Dia tidak satu tubuh dengan lafaz itu, keluar dari zahir lafaznya, tetapi apa? Tetapi ada konsekuensinya. Contoh tadi rumah, kita sebut tukang. Ada tukang itu enggak seperti pintu nempel terus, jendela nempel terus. Tukang, kalau kita tengok bapak ini, oh ini rumah saya, enggak harus gitu. Tetapi kalau ada rumah pasti ada tukang. Nah, itulah makna dari tiga dilalah tadi, mutabaqah, tadammun, dan juga iltizam. Atau bahasa lain dari iltizam adalah luzum. Luzum itu kelaziman. Iltizam itu kelaziman. Baik, di sini beliau sebutkan, karena itu Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Awal ayatnya berbunyi gini. Dengarin saja ya, dengarin saja. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Perhatikan di sini, Allah menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian di sini Allah katakan tujuannya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 lapis tadi itu agar kalian tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah tersebut ilmunya meliputi segala sesuatu. Maksudnya Allah maha kuasa dan Allah maha mengetahui. Taib, perhatikan di sini. Fastaghfirullah, mohonlah ampun. Ghafara, ghafurun, ghafara. Ada hubungannya? Ada. Berarti di sini adalah sebenarnya ada kaitan secara langsung. Ayat ini, ayat yang di buku At-Talaq ayat 12, itu
sebelumnya Allah menceritakan bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah menciptakan 7 lapis bumi. Kemudian kata Allah, supaya kalian tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa dan Allah maha mengetahui. Harusnya kalau kita cocokkan maknanya, Allah kan mencipta. Mencipta itu bahasa Arabnya apa pencipta? Khaliq. Nah, kalau kita ikutin maknanya secara langsung, harusnya kan agar kalian mengetahui bahwasanya Allah itu pencipta. Tetapi di sini Allah kasih tahu apa? Agar kalian tahu bahwasanya Allah maha kuasa dan Allah maha mengetahui. Ini kira-kira dilalah apa? Sini Allah kasih tahu, Allah itu menciptakan. Menciptakan itu apa? Khaliq, pencipta Khaliq. Jadi kata khalaqa. Nah, Allah menciptakan, kemudian Allah kasih tahu dia maha kuasa, dia maha berilmu. Ini kira-kira dilalah apa? Mutabaqah berapa orang? Baik. Ada yang tadammun? Ada yang tadammun? Keseluruhannya perhatikan ini. Nah. Iya. Tadi kan Allah ngasih tahu tuh. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi pun sama 7 lapis. Kemudian Allah setelah ngasih tahu Allah menciptakan itu, Allah kasih tahu bahwasanya Allah itu Qadir, Maha Kuasa, Alim. Ahata bikulli syai'in ilma. Allah maha berilmu dan meliputi segala sesuatu. Ini kira-kira dilalah apa? Mutabaqah, tadammun, iltizam. A. Mutabaqah. B. Tadammun. C. Iltizam. D. Semuanya benar. Mutabaqah. Ijma tidak? Nasawai ya. Santai aja. Baik, berarti semuanya ini menjawab mutabaqah. Enggak ada yang tadammun. Enggak ada yang tadammun. Definisi mutabaqah apa? Maknanya lengkap. Baik. Tadammun makna masih ada hubungan? Masih. Iltizam makna di luar lafaz, tapi ada konsekuensinya. Kira-kira mana ini? Jadi sebenarnya ayatnya zahir sekali. Tetapi kadang kita nggak punya arah memikirkan hal itu. Allah ngasih tahu dia menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sudah di sini? Ini poin pertamanya. Kemudian di bagian kedua dari ayat Allah ngasih tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa dan ilmunya meliputi segala sesuatu. D apa C apa B atau A? A mutabaqah, B tadammun, C iltizam, D benar semua, E salah semua. Iltizam. Ana udah tulis padahal nih. Qadir itu kan nggak ada bunyi, nggak ada huruf kha, nggak ada huruf lam, nggak ada huruf qaf. Alim nggak ada huruf lam, kha, lam, qaf. Kan beda kan lafaznya? Kan kalau udah beda itu berarti apa? Baik, itu satu kuncinya. Kunci yang kedua adalah menciptakan. Apakah sama dengan Maha Kuasa? Secara makna. Baik. Menciptakan apakah sama dengan berilmu? Maknanya beda. Yang menciptakan apakah Maha Kuasa? Yang menciptakan apakah berilmu? Berarti ini makna? Yakin? Iltizam apa tadammun? Coba.
Iltizam apa tadammun? Iltizam. Karena kan ana bilang tadi apa? Apakah yang menciptakan, lapas menciptakan sama dengan lapas makna yang terkandung pada menciptakan, apakah sama dengan makna Maha Kuasa? Sama tidak? Tidak. Lapasnya Allah sebutkan Allah menciptakan. Ini lapasnya menciptakan. Kemudian Allah sebutkan Allah Maha Kuasa. Harusnya menciptakan apa? Menjadikan sesuatu, kan begitu. Kuasa ini beda. Tetapi apakah mungkin pencipta itu tidak berkuasa? Tak mungkin. Apakah mungkin pencipta itu tidak berilmu? Tidak mungkin. Bisa jemaah sini? Bisa tidak jemaah? Oke, baca lagi. Dilarang iltizam manfaat kalimat itu apabila ia mencari makna dan mendapat taufik dari Allah untuk memahami korelasi secara dilalah iltizam, maka dengan cara ini bersumber dari satu dalil ia akan memperoleh banyak permasalahan. Sudah kan? Sampai situ kan paragrafnya? Ya. Baik. Yang paling penting ini kita harus ketahui, poin pertama yang dimaksud dari judul ini adalah bahwasanya lafaz nama Allah dan sifat Allah itu pasti menunjukkan tiga hal tadi, yaitu makna mutabaqah, makna yang mengandung secara sempurna, makna sempurna yang terkandung plek sesuai dengan lafaz. Yang kedua tadammun, yaitu makna yang terkandung sesuai dengan lafaz tapi sebagiannya aja, enggak seutuhnya. Yang ketiga adalah dilalah lafaznya tersebut tidak mengarahkan kepada makna itu secara langsung, tetapi apa? Konsekuensinya ada. Nah, petunjuk iltizam, dilalah iltizam itu sangat berfaedah bagi seorang penuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau dia perhatikan maknanya, kemudian Allah berikan taufik kepada dia, dia akan memahami makna iltizam itu dan bisa ditetapkan dalam masalah yang banyak. Perhatikan tadi, iltizam itu adalah lafaznya berbeda. Ini bahasa yang lain ya. Iltizam itu adalah lafaznya berbeda dengan konsekuensinya, dengan maknanya. Itu iltizam. Atau maknanya itu berbeda dengan lafaznya, tetapi punya konsekuensi, punya hubungan walaupun nggak langsung, begitu. Contohnya gini, ini kan bentar lagi puasa. Contohnya adalah ini bentar lagi puasa, Allah berfirman dalam ayat puasa itu dalam surah, kalau nggak salah surah Al-Baqarah ayat 187, kata Allah, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Kata Allah tabaraka wa taala, di malam hari boleh suami berhubungan dengan istrinya atau sebaliknya, dan berharaplah kebaikan apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, ayat ini jemaah, ayat ini menunjukkan, ayat ini memberitahu, lafaznya kan memberitahu adalah kata Allah, boleh kalian berhubungan dengan pasangan kalian sampai fajar. Kemudian dalil iltizamnya, dilalah iltizamnya adalah kesimpulannya, kata kita, bolehnya seorang tersebut sahur dalam keadaan junub. Apakah ayatnya bilang gitu? Enggak. Ayatnya bilang makan, tadi kan ayatnya boleh mendatangi istri kemudian sampai waktu subuh, dan makan dan minumlah sampai terbit fajar, kan begitu. Kata kita, ayat ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang sahur dalam keadaan junub. Lapasnya apakah begitu? Tidak. Tapi maknanya apakah begitu? Iya. Padahal dia tidak ditunjukkan langsung, tapi secara makna dia begitu. Atau yang lain misalnya adalah
Contoh yang lain adalah yang dekat-dekat saja. Tadi Allah sebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sampai terbit fajar. Kata kita, bolehnya seorang tersebut memasuki waktu subuh dalam keadaan kenyang. Apakah dalilnya bilang boleh masuk waktu subuh dalam keadaan kenyang? Tidak. Bolehnya cuma makan dan minum sampai masuk waktu fajar. Tapi kata saya, dalil itu menunjukkan bolehnya kita kenyang ketika memasuki waktu subuh. Apakah benar? Benar. Iltizamnya gitu, karena Allah bilang makan dan minum sampai subuh. Berarti ketika sudah azan kita kenyang, boleh tidak? Boleh. Itu kalau kita paham makna iltizam, kita bisa ambil kesimpulan. Bisa di sini jamaah? Bisa ya? Bisa tidak? Bisa ya? Insya Allah aman itu, aman. Kadang muridnya nggak sabar. Kemudian dilanjutkan, silakan. Dia nggak ada ngasih contoh situ? Nggak ada contoh ya? Coba di sini ada contoh kalau nggak salah. Ya udah, silakan. Nah, nggak ada. Apabila sah untuk menjadi konsekuensi, maka konsekuensi itu benar karena firman Allah dan sabda Rasulullah adalah benar. Sedang konsekuensi dari apa yang menjadi konsekuensi dari firman-Nya dan sabda Rasulnya, sehingga konsekuensi itulah yang menjadi pengertian yang dimaksud. Sudah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya kelaziman dari firman Allah dan Rasulnya itu kalau sahih, maka itu harus. Gini jamaah, semua ucapan itu pasti punya konsekuensi atau maksud. Contohnya kalau kita bilang apa misalnya? Misalnya kita bilang minum, ya kita bilang minum. Kalau kita bilang minum misalnya, berarti di situ bisa jadi konsekuensinya adalah air putih, bisa jadi haus, bisa jadi ya macam-macam kan begitu. Jadi sebenarnya semua lafaz yang terucap itu pasti punya sesuatu yang dimaksud, pasti. Nah, kalau itu adalah ucapan Allah, kalau itu ucapan Rasul, maksud yang terkandung itu pasti benar. Karena qaul Allah itu benar, qaul Rasul itu benar. Tapi dengan syarat tadi kata beliau adalah jika sahih, jika sah. Artinya ada hadis palsu, ada hadis dhaif. Tetapi selama itu adalah qaul Allah Al-Quran yang nggak mungkin salah dan hadisnya sahih ataupun hasan, maka kandungan maknanya pasti sahih, pasti sahih. Kenapa? Hadis Rasulullah yang sahih pasti sahih kandungannya, karena Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tetapi kalau itu ucapannya ucapan kita sebagai manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul, itu apakah harus ada kelaziman, harus ada konsekuensi? Misalnya kalau saya ucapkan ini, apakah maknanya harus itu? Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Atau bisa jadi mungkin. Gimana itu jawabannya di pertemuan berikutnya insyaAllah. Di situ akan dibahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.